kuliah sekarang kita akan membahas pengukuran resilient ya. Seperti biasa, saya selalu mundur untuk merefresh mata kuliah sebelumnya. Jadi bahwa kita sudah berangkat framework mitigasi bencana dan membicarakan bencana di Indonesia ya. Serta nanti akan diteruskan dengan pemetaan pelaku bencana. Nah, sekarang kita bicara pada bagian pengukuran resilient ya. Mengapa ini menjadi penting ya? Kalau kita buka kembali di Sendai Framework ya, itu kan berusaha untuk mengurangi jumlah korban bencana. Nah, untuk memahami pengurangan jumlah korban bencana itu, maka kemudian kalau kita lihat ya, oke, BNPB ini kembali kepada peta Inaris ya, telah mengeluarkan yang disebut dengan resiliensi ya. Kalau kita klik resiliensi ini, oke, apa itu resiliensi ya? Jadi Anda bisa di tahapan awal ya, oke. Jadi di sini adalah sudah diukur jumlah kabupaten kota yang sudah diukur ketangguhannya. Oke. Yang jadi pertanyaan, ini misalkan 2019, belum ada datanya. 2018, oke, 2017, ada beberapa ya, ini kita agak kesulitan melihatnya. Di Jawa berarti ini Cilacap ya, Cilacap. Kalau di Sumatera ini ada Padang, ada Bengkulu. Oke, jadi masih cukup banyak. Pemalang, jadi kalau kita lihat ya, ini Lebak nih. Bagi Anda yang melakukan pemetaan di Lebak nih sudah ada datanya. Ini Lahat ya, ini Rejang Lebong ya, dan seterusnya. Oke. Kita kembali kepada konsep ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai pengukuran resilient itu sendiri. Oke. Bagaimana itu diukur ya? Kemarin kita sudah juga membahas mengenai hubungan antara Sendai Framework dengan Hyogo Framework. Jadi sekarang kita lebih banyak bicara pada Sendai Framework ya. Dari salah satu slide ini kita bisa banyak menceritakan banyak hal ya. Nah, kalau kita bicara mengenai resilient, jadi konsep yang bawah ini mengacu kepada konsep resiliensi yang lebih banyak kepada adaptasi ya. Jadi definisi adaptasi di dalam mitigasi bencana itu lebih kepada pengurangan resiko bencana ya. Mengapa ya? Definisi dari Anda kembali buka lagi di Sendai Framework, bahwa di Sendai Framework disebutkan pengurangan jumlah korban dan juga pengurangan kerugian ekonomi akibat bencana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara pengurangan ekonomi, pengurangan kerugian ekonomi, maka sebetulnya dalam bahasa-bahasa teman-teman perubahan iklim itu disebutkan sebagai upaya adaptasi. Jadi kalau bicara adaptasi, sebetulnya ini di sini di ujungnya, kenapa pentingnya upaya adaptasi ataupun definisinya. Jadi adaptasi dan PRB, meskipun dia
tidak ada yang menyebutkan bahwa adaptasi itu sama dengan PRB, pengatasi bencana di dalam konsep kebencanaan, tetapi pada dasarnya kita melihat mereka memiliki tujuan yang sama. Jadi adaptasi penting dilakukan untuk menekan kerugian ekonomi yang akan timbul. Nah, di dalam konsep tersebut sebetulnya dalam konsep kebencanaan itu kita menggunakan pendekatan 3 hal ya. Jadi kalau kita bicara konsep kebencanaan ya, dalam konsep kebencanaan tersebut ya kita sebut biasa dilakukan oleh 3 hal ya. Yang pertama itu adalah hadapi. Oke. Yang hadapi, yang kedua adalah adaptif, dan yang ketiga adalah tinggalkan. Oke. Nah, yang paling mudah memang kita tinggalkan, ya. Kemudian kita sebut istilah relokasi, ya. Relokasi. Nah, kalau pertama misalkan kalau kita bicara jadi antara 2 hal ini, antara hadapi dengan adaptif ini cukup prosesnya ini tanpa relokasi. Jadi kalau kita bicara 2 ini jadi tanpa relokasi, kita tetap tinggal di situ, tapi kemudian kita melakukan berbagai upaya yang disebut dengan ini 3 dalam pengurangan risiko bencana, pengurangan PRB tadi ya. Nah, misalnya kalau kita berada di umumnya bencana geologi itu memang padanya kita harus hadapi ya, kita harus hadapi. Tapi upaya hadapi ini kita dengan melakukan upaya-upaya yang adaptif. Misal Anda tinggal di kawasan perumahan rawan gempa nih, tinggal rawan gempa ya. Oke, di rawan gempa. Yang cara paling mudah Anda pindah. Oke. Tapi kan kemudian Anda tidak mau pindah, maka sebetulnya Anda menghadapi potensi kejadian gempa tersebut ya. Tetapi di situ makanya nanti kita akan belajar mengenai community based resilient. Community based resilient. Nah, di community based resilient itu bagaimana secara proses ya kita belajar bersama-sama menghadapi bencana sendiri ya. Saya lebih cenderung menyebut bahaya, hazard ya. Hazard ya. Bukan sebagai bencana. Oke. Ini konsep ini memang sangat sangat berpengaruh terhadap perilaku kita di dalam menghadapinya. Oke. Kembali lagi ke sini bahwa ketika kita bicara dengan gempa, maka kemudian ketika kita tidak pindah, maka sebetulnya kita melakukan upaya adaptif. Ya. Apa itu upaya adaptif? Yaitu dengan membangun rumah tahan gempa. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya selalu mengatakan ada 2 bencana, ada bencana geologi, ada bahaya geologi, dan yang kedua adalah bahaya meteorologi. Kalau kita belajar bencana meteorologi, kita sedikit mundur pada Anda yang tinggal di Palembang, terkenal dengan rumah panggung ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan rumah panggung yang di hutan-hutan, ya sebetulnya dia berupaya menghadapi bahaya. Kembali, bukan bencana. Apa bahayanya? Bahayanya adalah bahaya binatang buas. Oke. Tapi kalau rumah Anda berada di pinggir sungai, tetap menggunakan rumah panggung, sebetulnya Anda berusaha mengurangi kerugian dari bahaya banjir. Oke. Ya. Jadi ketika kita berupaya mengurangi kerugian sejak lama ya konsep tersebut sudah ada. Cuma kemudian dirumuskan
Kenapa? Karena jumlah manusia semakin banyak, maka kemudian diperlukan upaya-upaya untuk pengurangan resiko. Jadi kembali kepada konsep ini, pengurangan resiko akibat dari bencana yang terjadi. Ini adalah konsep awal. Jadi sekarang ya, sebelum kita ke langkah selanjutnya, silahkan Anda lihat ya, lihat peta tadi resiliensi tersebut ya. Kemudian Anda lihat apakah lokasi yang Anda pilih sudah ada atau belum. Nah, akan jawab jika ada. Jika belum, Anda silahkan tuliskan di seperti biasa di form tertugas bahwa lokasi pemetaan saya belum ada. Jika sudah, tuliskan juga sudah ada informasi mengenai resiliensi tadi itu. Oke.